Tidak dapat aku mengukurnya. Kau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tidak dapat aku mengukurnya. Tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Suara saya kedengeran nggak nih? Jelas nggak? Jelas nggak? Jelas nggak? Jelas. Oh ya. Jelas, Bang. Mari kita bersatu dalam doa. Demikian Tuhan, kami tidak dapat mengukur bagaimana kasih-Mu terhadap kami atas semua yang Kau berikan kepada kami, khususnya kesehatan Tuhan pada masa-masa saat ini. Kiranya Tuhan, jadikan kami Tuhan sebagai saksi bahwa semua yang Kau berikan itu adalah semua yang berharga bagi anak-anak-Mu. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berikan Tuhan keterangan, Kau berikan hikmat Tuhan, agar apa yang kami dengarkan nanti akan dapat menambah semangat, menambah pengetahuan kami, agar segala sesuatunya dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima doa ini Tuhan, melalui nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, salam buat rekan-rekan lah saya bilang ya. Saya lihat nih kemampuan dari segala hal anak muda sekarang jauh ya. Ya dari segala dari umur bisa lebih muda, tapi dari segala kedewasaan saya pikir tidak kalah anak-anak muda sekarang. Ya, baik teman-teman semua, ini saya lihat ada 14 partisipan, berarti sekitar 15 orang ya yang ada di sini. Ya cukup banyak dibanding dengan besarnya gereja kita.
Pada kesempatan ini kita akan mendengar dan membaca dan sedikit membahas mengenai apa sih sebenarnya yang dimaksud dan dikehendaki Tuhan dari kita dan apa yang dapat kita berikan yang diharapkan oleh Tuhan terhadap kita. Ayat yang kita baca pada kesempatan ini adalah dari kitab Ibrani. Ibrani 13 ayat 2. Namun saya baca dari ayat pertama supaya sedikit agak menyambung dia. Ibrani yang ke-13 ayat 1 sampai ayat 2. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan. Ya, salam buat adik-adik sekalian. Halo. Ya, pada kesempatan ini, ayat ini kemarin dimintakan oleh pemuda supaya ada tidak korelasinya, supaya kita dengan kondisi sekarang, ya kalau pemerintah menetapkan PSBB itu hanya untuk membatasi, tapi pemuda sangat kontradiktif dalam hal PSBB, yaitu malah memperluas. Tapi apapun itu adalah memperluas yang sesuai dengan kondisi sekarang. Kalau memang kita lihat kondisi sekarang, jangankan memperluas. Kalau pakai logika ya, apa yang selama ini kita perbuat saja, kalau itu bisa nilainya sama, itu sudah luar biasa. Apalagi pada saat kondisi sekarang, diperluas lagi. Nah, cuman di sini yang diperluas adalah rasa sayang, ya. Nah, rasa sayang ini kalau saya lihat malah memperkecil. Jadi pada saat pertama dikatakan memperluas, tapi judulnya yang diperluas malah diperkecil, yaitu hanya sayang. Oke, itu mengenai pengertian-pengertian. Jadi supaya kita sepakat dulu ya, antara sayang, cinta, kasih, apalagi itu. Nah, saya membawa kita dulu hal yang kecil dulu, bahwa kita sepakat dulu bahwa itu adalah semua dalam perbuatan baik. Ya, jadi saya menginginkan dulu menarik persamaannya dulu supaya jangan sampai kok sayang terus cinta gimana, ya kan? Sedangkan kalau di sini dikatakan mengasihi, kalau yang pertama peliharalah kasih kan gitu. Sedangkan yang kedua memberi tumpangan. Jadi saya nih kita sepakat dulu. Nah, ini apa perbedaan dari suka, sayang, cinta, dan banyak nih. Suka, sayang, cinta. Ya, ini terserah mau ngasih pengertian masing-masing, cuman saya hanya mau memperlihatkan bahwa semuanya itu ya dapat dilaksanakan, yaitu hal berbuat baik yang pada tingkat tertinggi. Nah ini lihat ya, suka, sayang, cinta, kasih, apalagi nih. Wah banyak sekali. Kalau kata muda itu bagaimana suasana lah. Kalau hanya berdua bisa katakan cinta, kalau lagi banyak kan sayang. Tapi kita sepakat bahwa ini adalah untuk berbuat kasih atau berbuat baik. Ya.
dalam pasal yang kedua tadi, ayat kedua dikatakan, janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat. Saya mau nanya dulu, ini kelihatan nggak ini gambar yang saya berikan ini? Kelihatan nggak, Andre? Kelihatannya. Nah, jadi kita sepakat dulu bahwa semua yang kita katakan tadi adalah didasarkan oleh ini, kasih ya. Nah, ayat yang kedua tadi berkenaan dengan ayat Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban dan syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik. Nah, jadi kita sepakat dulu, kita rangkum dia dalam berbuat baik. Mau cinta, mau ini, kita fokus kepada perbuatan baik dulu. Dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Nah, tadi kan dikatakan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Ya, karena apa? Mau tumpangan kah itu, mau bantuan kah itu semua adalah korban syukur kepada Allah. Ya. Nah, kita tidak melihat tempat, kita tidak melihat supaya dilihat orang, kita tidak melihat berapa besar yang kita kasih, tapi apa yang kita hadapin, semampu kita bisa kita beri bantuan. Tidak perlu lihat orang, tidak perlu kita nyatakan kepada orang, tapi berbuatlah. Dikatakan berbuat, bukan katakanlah, bukan, berbuatlah. Nah, untuk berbuat baik itu ada 3 hal ya, adik-adik. Pertama itu berbuat baik dengan ucapan bibir ya, yang memuliakan Tuhan. Kita tidak boleh terikut dengan suasana, medsos, hoax, atau apapun itu yang tidak baik. Kita harus buktikan bahwa bibir kita mengucapkan dalam hal memuliakan Tuhan. Jadi jangan ikut seperti apa yang lagi terjadi sekarang. Yang kedua, berbuat baik itu beri bantuan. Memang kalau kita lihat, tidak semua orang ya, sama tingkat ekonomi dalam kondisi saat ini. Kita bisa lihat bahwa terkadang pada saat zaman sebelum masa sekarang COVID ini, yaitu kita melihat mereka adalah orang mampu, tapi kenyataannya jauh berbeda sekali. Dan sebaliknya, yang selama ini mungkin kita lihat keadaannya tidak mampu, tapi dengan kondisi sekarang, seperti ada dari antara pemuda kemarin di Afrika saya mengatakan bahwa gurun saat ini bisa dengan iman menjadi padang yang luas, yang memberikan rezeki, yang memberikan suatu manfaat baginya. Ya, puji Tuhan. Seperti anggota jemaat kita yang sebelumnya adalah kita perhatikan atau jemaat memperhatikan, tapi pada kemarin pada tali kasih kedua sebaliknya dapat memberikan lebih daripada yang kita harapkan, lebih daripada yang kita pikirkan. Ya. Terus yang ketiga, berbuat itu adalah karena panggilan kita sebagai orang Kristen. Ya, sebagai orang Kristen. Cuman adik-adik ya, ada ya, untuk berbuat baik itu ada ya perintah Tuhan sebenarnya ya. Jadi dasar-dasar kalau Andre nih ya, Andreas
sebagai orang hukum. Jadi kalau seseorang menyatakan dalil atau menyatakan suatu pendapat, ya, dia harus menyebutkan yang benar, mana dasarnya. Nah, anjuran-anjuran untuk berbuat baik itu juga semua tertulis di dalam kitab yang disampaikan oleh Tuhan, yaitu Amsal 3 ayat 27 sampai 35. Tapi kita ambil garis besarnya aja. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ya, kalau kemampuan terkadang kita tidak bisa melihat yang di luar diri kita. Tapi terkadang diri kita sendiri kita sering berbohong bahwa sebenarnya kita mampu, tapi kita katakan tidak mampu. Namun pada saat-saat sekarang ini, baiklah kita hanya melihat diri kita sendiri dulu kemampuan. Supaya apa, adik-adik? Supaya tidak ada, katakanlah, menghakimi, memvonis. Seperti masa dia kelihatan mampu, tidak mau ngasih, akhirnya menghakimi. Karena Alkitab mengatakan bahwa janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerima, padahal engkau mampu. Jadi kita, bukan orang lain ya. Jadi supaya kita tidak saling menghakimi, kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau orang tidak memberikan, ya barangkali itu benar, tidak dapat melakukannya. Kemudian, nah ini, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok, akan kuberi. Padahal kita masih punya. Bisa jadi memang ini pengalaman kita, bisa jadi bahwa sebenarnya uang kita ada, cuman dia ketakutan kalau saya kasih nanti dia besok gimana ya, besok gimana ya. Tapi Alkitab mengatakan jangan engkau berkata kepada sesamamu pergilah dan kembalilah besok akan kuberi, padahal yang diminta itu ada. Nah, kemudian janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Jadi jangan kita berpikiran negatif, padahal dia itu tidak berpikiran apa-apa, tinggal dan berteman sama kita. Ya, untuk zaman sekarang ya kita harus tunjukkan bahwa apa yang kita tunjukkan itulah hati kita. Jangan di depan kita baik, tapi di belakang kita merencanakan kejahatan terhadap sesamanya. Kejahatan itu bukan harus pidana, yang barangkali menceritakan hal-hal kekurangan teman nantinya ke orang lain, padahal yang diceritakan itu adalah tinggal bersama kita. Nah, dari semua perbuatan baik itu, adik-adik, ya, kita bisa melihat. Tadi kan saya udah bilang bahwa kita harus sepakat dulu, cinta, kasih, sayang itu macam-macam adalah intinya untuk berbuat baik. Untuk membedakannya, ya kita bisa melihat bahwa berbuat baik itu mempunyai 3 level. Nah, ini kondisi pribadi kita tidak dipungkiri, ya ini sering terjadi bahwa niat atau motivasi untuk melakukan baik itu ada 3. Jadi, apakah itu? Pertama, dia melakukan perbuatan baik karena takut hukuman. Ya, misalnya ini, yang lagi punya teman yang mau katakanlah lagi pacaran, dia takut ngambek pacarnya, daripada dia ngambek, saya baikin nih, saya beli bunga aja daripada dia ngambek. Dia takut, nanti kalau ngambek saya diputusin nih, kan gitu kan. Nah itu karena takut. Ya, itu berbuat baik karena takut. Yang kedua, dia berbuat baik karena ingin mendapatkan yang lebih baik. Ya, seperti dikatakan di Alkitab, kalau kau menginginkan supaya dapat yang baik, maka engkau memberikan yang baik.
berarti upahnya sudah selesai sampai saat itu. Ya. Jadi jangan ada embel-embel adik-adik bahwa untuk mendapatkan yang baik itu supaya saya mendapatkan yang baik. Kenapa? Ya. Barangkali ada adik-adik yang sedang di pekerjaan, katakanlah bekerja pada orang, pada saudara, pada teman, ataupun pada perusahaan. Ya. Terkadang dengan tujuan untuk mendapatkan yang baik, akhirnya apa yang ada adalah kekecewaan. Tidak sedikit dari kita pada saat katakanlah bekerja sama dengan saudara atau bekerja sama atau bekerja di kantor, kita merasakan bahwa apa yang kita dapatkan itu tidak sesuai seperti apa yang kita inginkan. Percuma saya memberikan ini, ternyata perusahaan hanya memberikan, gaji saya tidak naik-naik. Akhirnya apa? Ada kekecewaan. Demikian juga kita berteman atau dengan saudara. Tak ada dinilainya semua kebaikan-kebaikan itu. Padahal aku udah capek, udah ngasih semua. Akhirnya apa? Yang ada kekecewaan. Berarti itu adalah perbuatan baik dengan syarat. Ya. Yang ketiga, bahwa dia berbuat itu karena kasih. Jadi di sini levelnya yang kita bisa lihat bahwa semua berbuat baik itu bisa diperluas. Yang tadinya hanya untuk sekedar baik, kita dapat memperluas bahwa perbuatan baik itu karena kasih. Kenapa? Kalau perbuatan baik karena kasih itu, yaitu sejajar. Tidak ada yang merasa memberi dan tidak ada yang merasa berhutang. Dia memberikan semuanya itu adalah karena kasih. Kasih tanpa syarat. Apapun yang terjadi, saya akan memberikan. Demikian juga adik-adik pada kesempatan sekarang ini. Jangan memberikan sesuatu, katakanlah memberikan rasa sayang, memberikan rasa cinta, memberikan suatu bantuan dengan dasar syarat. Nanti misalnya nih, kalau aku kasih pacarku ini nanti sering-sering ke restoran atau aku kasih makan, takutnya tak jadi pula sama aku, katanya gitu kan, rugi ya Wak, kan gitu. Nanti ku temaninlah dia ngerjain PR atau menyelesaikan yang lagi kuliah nih. Nanti takutnya pas wisuda lari pula cewek ini, rugi pula Wak, kan gitu, yang ada kecewa. Nah, itu memang ada dan sering terjadi. Ya. Memang kalau kita melihat hal-hal seperti itu, maka kita sangat-sangat hati-hati dan bahkan sangat melihat bahwa ini orangnya bagaimana ini, kalau saya kasih ini gimana ini. Nah, demikian juga wanita, ya, kalau berbuat sesuatu terhadap pacarnya, takutnya nanti ketemulah dia dengan wanita yang lebih cantik di sana itu, tak jadi sama aku, rugi aku, udah banyak bantuanku. Nah, jadi apa yang ditekankan di sini adalah bantuan-bantuan itu karena kasih, yaitu tanpa syarat, sejajar antara yang diberi tidak merasa punya utang atau tidak merasa punya imbalan, dan yang diberi tidak merasa berhutang, jadi sejajar tanpa syarat. Kemudian adik-adik, nah ini sebenarnya, maaf ini ketua, kira-kira berapa menit saya dikasih waktu? Takutnya kelamaan juga. Berapa menit lagi? Bisa pulang? Berapa menit lagi? Berapa menit lagi saya punya waktu? 5-10 tulang. 10 menit. Ya. Nah, adik-adik, nah di sini dari segala hal-hal yang berbuat baik itu berarti rasa sayang itu bisa diperluas sampai
perbuatan yang level kasih. Nah, pada kesempatan ini apa yang bisa kita perluas? Ya, kasih itu. Bagaimana caranya? Sebenarnya perintah Tuhan yang pertama tadi, peliharalah kasih persaudaraan. Kalau sudah kasih persaudaraan, saya yakin dan percaya bahwa level keluarga, level persaudaraan itu bisa akar merakar dan dapat menjadi luas. Kasih persaudaraan itu apa, saudara? Ya, persaudaraan itu adalah istilahnya Philadelphia. Ya, Philadelphia. Kalau kita sering mendengar Philadelphia itu adalah kasih persaudaraan. Apa sih persaudaraan itu? Ya, kita menjadi saudara bukan karena hubungan darah daging. Ya, persahabatan itu adalah yang sangat karib, berpaduan jiwa. Ya, seperti Yonatan dan Daud, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Berarti apa yang kita berikan membuat suatu pertemuan menyatu, yang memberikan merasa senang, yang diberikan juga merasa berguna, sehingga bisa menyatu. Seperti Alkitab bilang 1 Samuel 18 ayat 1, mereka seperti menyatu, seperti jiwanya sendiri, tapi satu jiwa. Dan kemudian adik-adik, karena waktunya ini ya, saya dulu. Ya, buat adik-adik, nah, pada kesempatan ini dengan keterbatasan kita masing-masing, jangan pernah pertama mengharapkan sesuatu bantuan dari orang-orang yang kita anggap mampu. Karena apa? Ini nanti membuat kita saling menghakimi. Tapi berusahalah apa yang dapat dilakukan saat ini. Hal-hal kecil saja. Sebagai contoh nih adik-adik, bahwa saya sendiri pada saat kondisi COVID ini itu sangat merasa sangat membutuhkan sesuatu. Membutuhkan sesuatu itu ya, kadang-kadang orang lain berupa materi, ada yang merupakan suatu pemacu semangat, ya, ada yang memberikan suatu nasihat. Nah, saya sendiri merasakan itu pada saat zaman COVID sekarang. Bahwa saya merasa ketakutan, dan dengan kondisi sekarang kita tidak bisa kemana-mana. Tapi dengan adanya yang dikatakan tadi kasih persaudaraan, kita sering komunikasi. Ya, saya sendiri komunikasi apabila bisa ketemu dan kita berbicara apa yang terjadi. Ternyata apa yang kita rasakan beban berat. Ternyata teman kita itu mempunyai lebih berat dari kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melihat bahwa, oh Tuhan, ternyata saya memikirkan diri saya sendiri. Saya sangat egois. Saya katakan diri saya susah ini. Ternyata ada saudara saya yang lebih susah. Akhirnya apa? Justru yang merasa atau yang kondisi lebih berat, itu menasehatin saya. Ya. Dia tidak memberikan sesuatu, saya tidak memberikan materi kepada dia. Tapi pada saat pertemuan itu saling menguatkan. Ya, kondisi sekarang kita tidak bisa menilai dari segi materi aja, adik-adik. Saya sendiri merasakan itu, dinasehatin, ya begini-begini, kita harus begini, kita harus berserah. Bayangin, saya calon sintua saja membutuhkan suatu nasihat dari orang yang lebih susah dari saya. Ya. Kita jangan melihat orang lain yang lebih ini dari kita.
Ya, ini kesaksian saya. Saya suka sore-sore itu jalan main ke dekat Villa Gading Harapan sana itu. Ya, kalau kayak Priska misalkan tahu di sana itu. Saya jalan-jalan, saya lihat di sana orang kita Batak sore-sore jual ikan asin, jual itu ya. Kita sering ngobrol. Justru dia yang menguatkan saya. Saya pikir saya yang lebih berat, ternyata dia menguatkan saya. Berarti apa? Sekecil apapun ya yang kita hadapi sekarang itu bisa memberikan hal yang lebih besar dari kita, baik motivasi, baik semangat, baik penguatan. Demikian juga adik-adik ya. Jangan melihat bebanmu sendiri, lihat yang lain supaya apa? Sering ketemu, saling menguatkan. Ya, jadi dengan saling satu orang menguatkan yang lain, bisa diperluas lagi, bisa menguatkan yang lain. Ya. Justru pada saat ini saya melihat bahwa orang-orang yang tadinya tingkatnya menengah ke atas itu lebih berat daripada kita-kita ini. Jadi dengan semuanya itu anggaplah kita ini semua sama mengalami yang berat, tapi bukan berarti kita tidak mempunyai andil untuk memberikan sesuatu kepada teman kita. Baiklah, mulai saat ini kita bisa saling menguatkan, saling memberikan nasihat, ya, saling tukar pikiran. Tidak harus memberi, adik-adik, tidak harus memberi. Penghiburan-penghiburan begitu, supaya apa yang kita alami sekarang ini bisa rasa cinta, rasa sayang, ya. Semua itu lebih tinggi pada level kasih. Semua sejajar. Tidak ada yang tidak susah, tidak ada yang senang. Semua itu sejajar supaya apa? Supaya saling menguatkan dan tidak ada rasa kekecewaan. Baik yang mahasiswa, baik yang karyawan, baik yang wira swasta, semua sama. Saya sendiri dengan Otto kemarin itu saya curhat gitu kan. Ternyata apa? Ya, seorang Otto, ya, Otto mantan ketua. Saya sengaja ngobrol. Ternyata apa? Dia juga menguatkan saya. Oh ya Tuang, begini. Nah, ternyata orang jauh lebih muda kita juga bisa memberi motivasi. Bukan menasihatin kita, tapi ngasih motivasi. Saya melihat bagaimana semangatnya dia. Ya kan? Nah, demikian juga adik-adik yang pemuda-pemuda ini. Kasih contoh, kasih motivasi terhadap orang-orang yang tua. Bukan yang tua aja ngasih yang muda. Justru saat ini saya sangat mengharapkan dan saya sangat membanggakan yang muda ini yang ngasih motivasi. Itu saya alami sendiri dari Otto. Saya lihat dia ngasih motivasi sama saya. Saya jadi lebih semangat lagi. Bagaimana kita ini? Kalau semua begitu, kenapa yang dikatakan oleh pemuda itu bahwa kita bisa memperluas. Minimal dua orang bisa sangat luas sekali. Itu aja mungkin yang perlu saya sampaikan. Ya, kalau ada lebih atau kurangnya nanti kita bisa saling mengisi lah. Baik pada saat ibadah ini, pada saat di luar ibadah juga nggak apa-apa, di grup atau pribadi-pribadi biar kita saling menguatkan. Baik. Ini gimana? Langsung ditutup atau ada tanya jawab atau bagaimana, Ketua? Oh ini moderator, maaf. Mungkin abang kakak ada yang mau sharing atau bertanya kepada tulang kami Nah, maksud saya tentang masalah. Ada ini nggak ada waktu khusus kan? Kayak tadi saya lihat tuh ada untuk sharing ini waktunya khusus atau disatuin sama Jamita ini, ambilan ini. Ditutup dulu baru ada acara sharing-sharing atau bagaimana ini moderator? Kalau itu ada waktu sendiri lah untuk sharing dari Kak Ana. Oke, kalau gitu kita tutup ya nanti pada acara khusus itu ya. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas ayat yang Kau berikan kepada kami, nasihat-nasihat dan penguatan.
yaitu pada Ibrani 13 ayat 1 bahkan sampai ayat 7 Engkau memberikan nasihat-nasihat yang sangat luar biasa. Tidak secara kebetulan Tuhan, pada saat zaman COVID ini Engkau memberikan ayat yang sangat luar biasa ini Tuhan. Tuhan, apapun itu Tuhan yang kami dengarkan, jadikanlah itu menjadi penguatan buat adik-adik kami, buat keluarga-keluarganya, dan buat kami juga orang tua Tuhan. Supaya kami juga tidak kalah dengan anak muda dalam hal penguatan iman kami Tuhan. Dan saling mendorong motivasi untuk menghadapi hidup ini supaya kami juga saling melengkapi, yang kuat terhadap yang lemah terhadap yang kuat, saling melengkapi Tuhan. Demikian Tuhan, kiranya jadikanlah firman ini menjadi kekuatan buat kami di dalam acara pertemuan pemuda ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sharing ya? Masuk. Nah. Silakan karena untuk sharingnya. Nah, pesan yang disampaikan pada kita tadi melalui khotbah itu sangat menarik. Saya setuju dengan menyangkutkan ayat yang pertama itu. Jadi katanya kan pelihara kasih persaudaraan. Jadi kita harus tahu dulu di dasarnya ini kenapa kan kita harus mengasihi orang. Nah, ketika kita melihat dari King James Version itu tuh ada tulisan love continue. Artinya kan cinta itu terus berlanjut, yang memiliki arti bahwa kasih itu harus kita lanjutkan. Di sini tuh Paulus mengasumsikan bahwa orang Kristen udah dari dulu tuh ada cinta, ada kasih persaudaraan. Dan di ayat kedua itu kan dijelaskan bahwa jangan kamu lupa. Jadi kan intinya kita harus paham dulu nih bahwa dalam diri kita itu tuh ada kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Love continue. Tinggal kita meneruskan kasih itu tuh gimana kepada orang, ke sesama ciptaan Tuhan tuh seperti apa. Itu yang pertama yang perlu kita tekankan, bahwa kasih itu, bahwa cinta itu sudah ada sebenarnya dalam diri kita itu. Nah, kalau untuk sharing kesaksian, hal yang mendasar itu saya mengambil dari gereja kita. Misalkan ada kan PHMJ itu yang udah mulai berhasil memberikan bantuan ke jemaat kita sendiri secara internal, baik dalam sembako ataupun dalam keuangan juga ya Tulang ya, dalam materi. Nah, itu saya setuju, saya maksudnya bangga meskipun kita dilihat dari konteks gereja yang belum terlalu punya gereja sendiri pun, kita juga bisa berbagi apa yang kita butuhkan. Kita belum punya tanah sendiri, tapi kita mampu untuk berbagi ke jemaat kita yang membutuhkan. Nah, dilihat dari tingkah laku ya, saya sangat bangga dan berharap bahwa bantuan ataupun pemberian ini tuh tidak hanya masa-masa pandemi ini, tetapi terus berlanjut, terus dilakuin gitu. Saya juga melihat contoh dari kampus STT itu juga berusaha untuk memberikan bantuan berupa face apa tuh yang dipakai di helm-helm gitu tuh. Nah, mereka tuh buat sendiri, mereka terjun sendiri, terus memberikan sendiri tanpa orang lain. Jadi maksudnya mereka memberikan, ya mereka terjun langsung gitu. Nah, kalau dari konteks saya sendiri, saya mengambil dari jadi guru sekolah minggu misalkan, mengajar anak-anak itu tuh emang butuh energi ya, bisa dibilang gitu, baik dari pikiran ataupun tindakan. Contoh konkretnya misalkan ketika kita mengajarkan anak sekolah minggu untuk adik-adik on time ya datang ke sekolah minggu,
Terus kalaupun masuk ke dalam ruangan tuh sepatunya tuh harus taruh sini ya, rapi ya gitu. Nah, sempat sedih sih ketika ada guru sekolah minggu yang bertugas jadi MC, tiba-tiba tuh dia telat. Jadi ya otomatis kan kita yang udah datang nih, guru sekolah minggunya mengambil ahli. Terus ketika anak sekolah minggu, jadi kan MC itu kan bergiliran nih. Jadi setiap minggu, misalkan minggu pertama itu guru sekolah minggu, minggu kedua itu anak sekolah minggu dalam konteks kelas besar ya. Jadi itu ganti-gantian setiap minggunya. Nah, pas minggu pertama kan saya bicara minggu pertama nih. Minggu pertama itu tuh guru sekolah minggunya telat, jadi otomatis guru yang sekolah minggu yang bertugas jadi MC itu digantikan lah yang udah datang duluan. Nah, pas yang minggu kedua ini kan tugasnya kan sekolah minggu kelas besar. Nah, mereka tuh mengikuti apa yang udah guru sekolah minggu yang pertama itu tuh lakuin. Jadi kan biasanya kan kita kan sekolah minggu tuh mulainya jam 9:30 sama kayak yang ibadah di bawah kan. Jadi mereka tuh belum mulai jam 9:30. Terus sempat aku nanya kan, kenapa belum mulai? Lah, Kak, kan minggu yang kemarin juga belum mulai, Kak, jam 9:30 aja belum mulai. Nah, sempat sedih sih, maksudnya pas di situ tuh mereka tuh mencontoh apa yang udah guru lakuin. Jadi maksudnya sharing di sini tuh ketika kita berbuat baik kepada orang, jangan sampai itu terputus, jangan sampai sikap kita itu terhambat ataupun bisa dibilang terlupakan gitu ya. Harus konsisten. Jadi biar kita tuh melihat bahwa ketika kita melakukan hal yang terbaik, itu tuh benar-benar melakukannya dengan ketulusan hati, jangan karena ada hal apapun jadi kita terhambat gitu sih. Kalau sharing dari aku. Kalau dari teman-teman mungkin ada yang bisa sharing pengalaman. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau sharing lagi. Terima kasih Kana untuk sharingnya. Mungkin atau ada yang mau bertanya tentang ayat ini? Aku mau Aldo, nanya sih. mungkin. Aku tadi mau nanya sih. Apa tuh, Dok? Silakan. Ya, pertama-tama makasih kesempatannya ya, yang udah dikasih sama Abang MC kita. Nah, aku mau nanya ke Pak Anggi. Pak Anggi, aku mau nanya dong. Case-nya di sini tentang memberikan kasih dan memperluas kasih terhadap sesama ya. Aku mau nanya, tadi Pak Anggi bilang di awal kita juga harus bisa memahami orang lain sehingga tidak ada timbul main hakim sendiri atau mungkin kayak judging, mungkin kayak memberi penilaian sendiri terhadap orang lain walaupun kita nggak tahu orangnya kayak gimana. Nah, sekarang kalau case-nya begini Pak Anggi, kita kondisinya di awal berusaha memahami si teman kita yang satu ini. Di awal memang niat kita ingin menolong gitu di case itu. Cuma lama-kelamaan itu menjadi suatu kebiasaan dan akhirnya dia menganggap itu adalah hal yang lumrah gitu. Kayak ya emang dia udah biasanya nolong gue, kenapa dia tiba-tiba jadi nggak mau nolong? Nah, menurut Pak Anggi itu cara menyikapinya gimana sebagai kita yang awalnya memberi, kalau misalnya kayak aku sendiri ya, awalnya melakukan itu memang dengan tulus gitu. Cuma ketika itu dianggap oleh teman kita atau orang lain yang menerima kasih itu sebagai sesuatu hal yang lumrah dan gimana ya, emang seharusnya seperti itu menurut aku itu jadi kayak kurang bermakna gitu apa yang aku kasih. Nah, kalau menurut Panggi itu gimana cara menyikapinya? Ya, terima kasih. Mungkin bisa ini ya. Itu berupa apa? Materi, waktu, bantuan tenaga, atau apa itu? Aldo. Case-nya bukan cuma satu sih. Bisa jadi materi, bisa jadi waktu, bisa jadi energi, berbagai macam Panggi.
Karena case-nya bukan satu, tapi ya kira-kira seperti itu gambarannya. Kalau menurut saya, tidak semua orang mampu memberikan bantuan. Ya, tidak semua orang. Atau tidak semua orang punya kesempatan untuk memberi bantuan. Ada orang mampu, tapi tidak ada kesempatan bantu. Atau punya kesempatan, tapi tidak mampu. Nah, sekarang coba dilihat, itu bantuan yang diberikan kita itu apa nilainya buat dia. Katakanlah kalau kita tidak bantu, dia terpuruk. Atau kalau kita tidak bantu, dia lapar. Kan begitu. Nah, kalau menurut saya, janganlah bosan-bosan memberikan bantuan apabila kita memang mampu dan punya kesempatan. Masalah dia bagaimana, ya itu kan kita tidak bisa katakanlah, kau bantuan kasih, ternyata begitunya kau. Nah, kita kan menghakimi dia juga kan. Nah, kalau menurut saya tetap aja. Nah, tapi jangan sampai ya memberikan bantuan itu akhirnya mengorbankan diri sendiri. Ini kan harus sejajar. Kasih itu kan bukan harus mengorbankan diri sendiri. Akhirnya apa? Itu yang ada perbedaan tadi kalau di pengertian tadi, rasa cinta. Nah, kita mencintai kadang-kadang mengorbankan diri. Ini kan kasih. Kan begitu. Nah, kalau merasa Aldo masih mampu ya berikan aja. Tapi jangan sampai, Pak, minta dari Bapak, ngasih ke sana. Nggak tahu Bapak juga kesana kesini muter-muter kepala cari duit. Nah, itu kan udah salah. Berdasarkan kemampuanmu aja. Jadi jangan sampai dari orang tua kamu memberikan bantuan itu dan dia mungkin melihat pola hidup dari Aldo. Ya, orang juga yang minta bantuan itu karena dilihatnya itu Aldo itu punya kan gitu. Nah, kalau bisa ya saran kita nih, jangan sampai orang tahu kita punya duit dan kita tidak punya duit. Akhirnya apa? Tepat waktunya. Kalau misalkan dia minta bantuan, dia juga tidak mengharapkan harus dari kita atau dia tidak akan kecewa kalau kita tidak berikan bantuan. Yang dilihatnya pola hidup kita itu seperti itu, makanya dia sangat mengharap sekali. Nah, itu saran saya. Kuncinya mau punya duit, mau nggak punya duit, jangan sampai teman tahu. Supaya apa? Tepat pada waktunya dan pada saat kita menolak ngasih pinjem, dia juga tidak merasa kecewa. Itu aja mungkin dari saya, Aldo. Yang dilihatnya kau mungkin poya-poya, uangmu banyak, kau lihat gaya hidup. Amin. Ya, itu dari saya, Aldo. Mungkin kalau ada ini lagi, silakan. Mungkin ada lainnya? Ya, tambahan Aldo, kalau misalkan itu materi dan kalau tenaga dan pemikiran, kalau tenaga masih mampu Aldo, ya justru kalau sering memberi bantuan, ya biasalah kalau mahasiswa membantu bikinin tugas, bikinin paper, ya jangan nilai itu. Tidak digaji pun bantu aja karena itu menambah ilmu kita makin sering kan gitu. Tadi kan Aldo bilang materi, mau bantuan tenaga, mau ini. Ya, kalau hal-hal di bidang profesi sebagai mahasiswa tetap aja kasih aja terus. Malah apa yang kita kasih bantuan berupa tenaga untuk membantu buat skripsi, membantu buat paper, apa kayak itu. Nah, itu malah yang kau kasih itu malah menambah ilmumu itu. Ya. Terus terang waktu saya berpendidikan di itu banyak teman bapak-bapak mahasiswa itu pegawai-pegawai Telkom apa pada saat saya ngambil tesis di Universitas Pajajaran. Malah saya senang kalau mereka mintain karena apa? Ilmu mereka itu dapat sama kita. Ya, kalau dari segi tenaga dan pikiran itu tambahannya Aldo ya.
Oh ya mungkin Tulang, ini ada pengalaman temanku sendiri ya berbicara dengan masalah kasih. Eh, kita sama-sama dulu di Surabaya jadi mahasiswa. Kita kan saling yang namanya tolong menolong. Ketika teman kita lagi berkesusahan, kita selalu memberi tebengan atau misal mendukung lah istilahnya, timbal balik. Tapi ketika sewaktu kita udah percaya sama dia, kita memberikan uang yang kata temennya dia itu untuk bisnis. Ketika kita udah ngasih dan dia menjanjikan sebuah kembalian lebih, nah tapi dia malah menghilangkan kepercayaan itu dan dia membawa kabur istilahnya yang telah kita beri. Itu gimana telah? Gimana? Dia minjam duit. Coba. Ya, dia awalnya bilang minta dulu duitmu 5 juta. Ini untuk bisnis. Nanti kembalinya bakal lebih tinggi daripada ini. Memang sih di awalnya dia mengajarkan ke kita itu ilmu bisnisnya. Bagaimana kita belajar trading segala macam, tapi lama-kelamaan dia menghilang dan uang itu juga menghilang. Gimana tuh? Ya, ada dua hal ya. Dia bisa benar dengan prediksi, dengan ilmu, dengan keyakinan dia, dengan pengalaman dia bahwa bidang ini pasti bisa. Ternyata gagal. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dia sebenarnya melihat, coba-coba aja dah. Nanti resikonya kan bukan uangku. Bisa. Nah, itu juga nakal. Nah, yang saya ini kan ya buat ini Prabowo ya. Iya telah Prabowo. Iya. Kan Panokulan ini juga kan apakah pada saat minjamkan itu mengharapkan yang dia janjikan juga bakalan lebih. Nah, jujur pasti juga mengharapkan kan. Iya saya nanti dapat juga. Betul tidak? Awalnya kita sih nggak mengharapkan, kayak ya udahlah mungkin untuk kebutuhan pribadi. Tapi karena dia ngomong kayak gitu, jadi kita mengharapkan. Iya, jadi segala sesuatu ya yang kita harapkan ya harus ada resiko. Kan gitu. Tapi kalau tidak mengharapkan, saya yakin pasti nggak mau. Kalau yang ini masa uangku kan gitu. Tapi karena mengharapkan harus seimbang dengan resiko. Jadi misalkan gini lah, kita mau berusaha dari aku ya, hati-hati. Kalau kita hanya mengharapkan ininya aja, itu bukan itu namanya. Jadi, nah ini juga buat kita semua ya. Kalau kita berbuat atau mengorbankan atau modal apapun itu, walaupun sudah diyakinkan orang, tapi harus ingat itu 50-50. Siap untung 5 juta, tapi siap uang 5 juta hilang, kan gitu. Tapi kalau saya lihat ya, kalau lihat cerita ini, kawanmu itu memang memanfaatkan. Nanti kalau berhasil kayak bisa bagi, kalau nggak berhasil kan resiko bukan saya, kan gitu. Jadi ya saran saya gimana ya, ikhlaskan aja itu. Cuman lihat aja dia, kalau dia misalkan minimal lah, kalau dia punya itu lagi, jangan sampai ada korban-korban seperti Aldo, kan gitu. Orang-orang dekatnya ceritakan aja nggak apa-apa. Atau di depan temannya yang misalkan dia mau berusaha itu langsung tagih gitu. Jangan sampai dia untuk usaha lagi ada, sebenarnya tanggung jawabnya terhadapmu kan masih ada. Gitu. Tapi kalau misalkan katakanlah dia jual baju celananya juga nggak bisa dia bayar, ya berdoa aja lah kan gitu. Tapi lihat aja, ikutin terus, nggak apa-apa. Utang pun kita harus tagih ya.
kalau tidak diikhlaskan, karena ini kan tidak ikhlas kan. Supaya apa? Siapa tahu dia juga ada niat baiknya, kita nggak positif. Ya, kita ingatkan aja terus, kita ingatkan terus. Terkadang kan memang dia langsung delete, dia ganti nomor supaya tidak bisa kita hubungi. Tapi kita kan berpikiran positif, mudah-mudahan dia bisa bayar lagi. Karena kalau kita ingatkan itu, ya nanti kalau ada saya bayar. Nah, mudah-mudahan dia kan usahanya ada lagi. Tapi kalau kamu berdoa, pasti saya yakin dan percaya dia bayar itu. Karena dia juga kan pasti melihat lah ya kondisimu ya, bukan karena kelebihan, ya. Karena dia juga teman ini juga kan mengharapkan juga. Tapi kalau dipaksakan, saya pikir yang ada kecewa nanti. Mengharap aja lah, mengharap ya. Tapi jangan lupa ingatin terus. Itu aja mungkin ya. Dan saya juga pernah mengalami itu sampai saya lupa. Nah setelah lupa sudah 10 tahun ini anak saya si Ani belum ada. Ya, kita pada tahun pertama kedua mengharapkan, udahlah lupa itu. Andre udah umur 10 tahun dia datang, tuk ini utang saya dulu 5 juta tuh. Jadi ya memang kondisi begitu bisa terjadi, makanya jangan sampai kita mengutuk dia ya, jangan sampai mengutuk dia. Ya udahlah, mungkin dia nggak sanggup. Dari Andre belum lahir sampai Andre umur 10 tahun dia baru datang, kucuk-kucuk ini utang saya dulu dibayar, dia lebihkan lah. Itu pengalaman do ya. Ya, Lang, terima kasih atas sarannya. Mungkin ada masukan lain? Atau kita lanjut aja? Ya, terima kasih juga buat Aldo tadi udah kesaksian pujiannya dan nanyakannya juga. Oke, kita lanjut. Nyanyikan lagu Bapa Sentuh Hatiku. Bang Andreas, display. Ku benci segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini menyertai. Ada. Ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, menjadi yang baru, bagai emas yang murni, yang membentuk rencana hatiku. Kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.